Selamat pagi teman-teman kaum muda. Mari kita bersama-sama berkumpul menyembah Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita nyanyikan Kita Masuk Rumahnya.
berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah turun ke dunia dan menyetarakan dirinya untuk menebus dosa manusia. Amin. Kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih Yesus menyertai saudara juga. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Aku yakin kita semua teman-teman pernah mengalami situasi di mana kita merasa diperlakukan kita tidak adil. Apa yang seharusnya menjadi hak kita tapi tidak kita dapatkan. Atau kita merasa diri kita direndahkan oleh orang lain, baik melalui perkataan ataupun perbuatan mereka. Dan mungkin meskipun sedikit saja seringkali muncul dalam hati kita rasa bahwa kita ingin tinggi hati, kita merasa bahwa kita lebih tahu dari orang lain, kita merasa bahwa kita lebih bisa dari orang lain, kita merasa bahwa kita lebih hebat dari orang lain. Ingatkan kami dan ampunilah kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan jika kami masih sering merasa bahwa kami lebih hebat dari orang lain ya Tuhan. Terus ingatkan kami ya Tuhan untuk kami dapat merendahkan hati kami ya Tuhan. Agar kami dapat menunjukkan citra-Mu di hadapan orang-orang lain. Agar kami dapat menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikian berita anugerah dari Allah, mari kita sampaikan salam damai kepada orang di sekitar kita. memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Selamat hari Minggu, teman-teman kaum muda. Apa kabar? Sudah lama kita tidak beribadah bersama sebagai kaum muda. Nah, rekan-rekan, hari ini kita akan merenungkan sebuah kisah dalam Alkitab. Lalu kita akan bersama menghayatinya di bawah sebuah tema pengosongan diri. Kisah apa itu? Apa yang akan kita baca dan apa yang akan kita renungkan bersama? Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur jika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh mengadakan ibadah kaum muda ini. Sebentar lagi kami akan bersama membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Bantu kami ya Bapa, agar kami boleh memperoleh apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk boleh menyampaikan permenungannya akan sabda Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Rekan-rekan kaum muda, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Lalu bersama kita membuka dua bagian Alkitab. Yang pertama adalah surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang kedua. Lalu persiapkan bookmark teman-teman. Dan kita akan membuka bersama bagian kedua, yaitu dari Injil Markus pasal yang ke-11. Filipi dan Markus. Kita baca dulu bagian yang pertama, yaitu Filipi pasal 2. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita semua. Nasihat supaya bersatu
dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, ini bagian penting nih. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala sesuatu, segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Teman-teman kaum muda, setujukah rekan-rekan jika saya mengatakan bahwa penerimaan itu rasanya menjadi sebuah kebutuhan pokok manusia? Jadi istilahnya tuh bukan sandang, pangan, papan aja, tetapi jadi sandang, pangan, papan, penerimaan. Siapa sih yang gak mau diterima? Siapa sih yang gak mau dianggap dalam komunitas? Siapa sih yang gak mau punya banyak teman? Dihargai, dianggap pinter, dianggap hebat, dianggap perform. Siapa sih yang gak mau? Siapa sih yang gak mau ketika kita datang tuh orang tuh kayaknya seneng gitu loh kita hadir. Penerimaan tuh jadi sebuah kebutuhan. Siapa sih yang gak seneng ketika kita posting foto, like-nya banyak, komennya banyak, posting instastory, react-nya banyak. Siapa sih yang gak mau? Rasanya semua orang tuh membutuhkan perasaan diterima. Aduh, saya ini kacamata agak-agak berembun. Semua orang tuh rasanya butuh dan suka perasaan diterima. Sampai-sampai kadang kita itu melakukan banyak hal baik, hal buruk, agar kita itu bisa diterima di komunitas kita. Kadang kita mengupayakan prestasi agar bisa diterima, tapi kadang juga kita menyikut sana-sini supaya bisa dilihat sama orang lain. Kita rela nyikat teman kita supaya bos kita itu tuh lebih ngeliat performa kita. Kita rela ngehianatin sahabat kita, yang penting bos kita itu nganggep bahwa kita itu lebih baik dari mereka. Kita rela ngecewain teman kita tanya misalnya, kamu idemu apa, kamu idemu apa, pas presentasi ke bos kita rangkum semua ide-ide itu, kita present, lalu bos seneng, padahal itu ide-ide mereka. Kita rela ngelakuin itu. Supaya apa? Supaya kita diterima sama bos, dihargai, dihormati. Pernah lihat komen-komen, kolom komen dalam postingan artis-artis di Instagram? Selalu ada tuh nyelip, iklan pemutih, iklan peninggi badan. Supaya apa iklan-iklan itu? Karena orang merasa kalau gue hitam, gue gak diterima. Kalau gue cebol, gue gak diterima. Orang ngelakuin banyak hal supaya bisa diterima. Tapi di sisi lain teman-teman, penerimaan yang dihasilkan dari melukai orang lain, apakah itu sesuatu yang patut untuk dibanggakan? Paulus menasehati jemaat di teks yang kita baca di Filipi. Dia menasihati supaya umat itu tuh bersatu,
merendahkan diri seperti Kristus. Contohnya nggak tanggung-tanggung teman-teman. Contohnya tuh Kristus. Ayat 7 yang tadi saya katakan. Kita lihat ayat 7, Filipi 2 ayat 7. Dia menasihati jemaat supaya rendah hati seperti Kristus yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini ayat kalau kita baca sekilas, klasik. Ya, kita tahu Yesus mengambil rupa sebagai manusia, sebagai hamba, mengosongkan diri. Tapi poinnya apa? Di sini Paulus tuh pakai kata kenosis. Rekan-rekan bisa lihat di slide, kenosis itu dalam bahasa Yunani artinya pengosongan diri. Apa yang dimaksud dengan pengosongan diri? Pengosongan diri itu adalah kita mengosongkan kehendak kita, keinginan diri sendiri kita, supaya kita bisa sepenuhnya menerima kehendak Allah. Nah, ini yang Yesus lakukan. Mungkin teman-teman ngelihatnya masih agak abstrak, tapi kita lihat contoh konkret ketika Yesus dielu-elukan ketika dia masuk Yerusalem. Minggu ini, Prapaskah ke-6 ini, kita menghayatinya sebagai dalam rangka Minggu Palmarum. Kita lihat tradisi Hari Raya Palmarum di orang Yahudi. Kita buka Alkitab kita, Markus pasal 11. Ini biar teman-teman bisa membayangkan kayak gimana sih pengosongan diri Yesus itu ya. Markus 11 ayat yang pertama hingga ke-11, kita nggak perlu baca satu persatu, tapi saya akan jelasin buat kita semua. Jadi ceritanya teman-teman, pada saat itu di Yerusalem ada mereka sedang merayakan festival Hari Raya Minggu Palem. Itu adalah sebuah festival yang mereka rayakan selama 7 hari untuk merayakan hasil panen. Jadi di situ tuh hype-nya tuh tinggi sekali. Orang tuh senang, orang bergembira begitu ya. Lalu Yesus datang tuh menuju ke Yerusalem, dia mau masuk ke Yerusalem, dia minta supaya para murid itu ngambil keledai. Kenapa ngambil keledai? Kalau kita baca di sini kita mungkin nggak jelas, karena di sini nggak begitu dijelaskan. Kenapa sih harus pakai keledai? Dan ketika Yesus nyuruh orang ngambil keledai diambil, itu nggak tahu punya keledai punya siapa. Tapi orang ketika diambil keledainya itu dia bilang, oh ini buat Tuhan, oke nggak apa-apa, ambil aja. Kok bisa? Nah teman-teman, Yesus melakukan ini tuh bukan tanpa alasan. Kalau kita baca di Zakaria pasal 9 ayat 9, tindakan Yesus ini untuk memenuhi nubuatan Zakaria, nabi pada saat itu. Di Zakaria 9 ayat 9 dia bilang, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Nah teman-teman, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, naik keledai, itu tuh bukan tanpa maksud. Dia mau memenuhi nubuatan Zakaria. Yang jadi penting adalah ketika Yesus masuk itu. Pada saat itu, orang Yahudi itu menantikan Mesias. Mereka menantikan pahlawan yang siap ngelawan pemerintahan Romawi. Siap menggulingkan pemerintahan Romawi yang menjajah mereka. Yesus masuk tuh, curut. Lalu semua orang senang, semua orang mengagung-agungkan dia. Mengelu-elukan dia. Di sana dikatakan Hosiana, Hosiana. Hosiana itu artinya selamatkanlah kami. Selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Harapan mereka apa? Harapan mereka Yesus melakukan revolusi politik. Yesus tahu nggak akan hal itu? Yesus tahu, dia tahu persis. Tapi Yesus yang tidak merasa kesetaraannya dengan Allah itu harus dipertahankan, dia mengosongkan diri, dia memilih jalan penderitaan. Di Markus, kalau kita lihat beberapa bagian sebelumnya, udah 3 kali Yesus bercerita, mengabarkan bahwa ia akan menderita, ia akan disalib. 3 kali, Yesus tahu persis apa yang akan ia
alami. Tapi ketika ia masuk ke Yerusalem, dielu-elukan, diterima oleh semua orang, dihormati, dihargai, dapat exposure gitu ya. Dia nggak terbuai dengan itu semua. Siapa sih yang nggak mau ketika kita tuh dihargai orang banyak? Wah gila, performa lu bagus banget ya. Wah gila, apa yang lu lakuin tuh impactful banget ya. Siapa sih yang nggak mau dielu-elukan, disanjung-sanjung, diminta ayo dong naik aja. Lu bisa lebih dari ini, pimpin kami. Siapa sih yang nggak mau kayak gitu? Tapi Yesus nggak terbuai teman-teman. Yesus nggak terbuai dengan eluan itu. Kenapa? Karena dia punya satu tujuan, satu hal yang ia mau capai dan ia pegang teguh. Bahkan sebelumnya nih, tadi kita baca Markus pasal 11, 2 perikop sebelumnya, Yakobus sama Yohanes, 2 murid Yesus nih, dia coba ngelobi Yesus. Mereka bilang apa? Yesus, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di kanan, yang seorang lagi di kiri. Yakobus sama Yohanes ngelobi Yesus. Biar kalau Yesus maju nanti di pemerintahan, menggulingkan pemerintahan yang menjajah mereka. Mereka itu jadi antek-anteknya Yesus, jadi orang kepercayaan. Bayangin Yakobus sama Yohanes nggak ngerti tujuannya Yesus. Ngelobi Yesus supaya mereka jadi orang di pinggirnya. Apa yang Yesus lakukan? Para murid marah, 10 yang lain kesel sama 2 orang ini. Yesus juga bilang sama dia, gue tuh datang tuh bukan buat dilayani, gue tuh datang tuh buat melayani. Yesus sejak awal tuh tahu tujuannya, tahu bahwa yang ia lakukan adalah untuk menuruti kehendak Bapa, mewujudkan apa yang menjadi keinginan Bapa, sehingga ketika orang berusaha menaikkan dia, mengelu-elukan dia nggak terbuai. Dia nggak terbuai dengan exposure, dia nggak terbuai dengan pujian, dia nggak terbuai dengan iming-iming. Dia fokus sama tujuannya, yaitu melakukan kehendak Bapa. Jadi meskipun dia dielukan dalam sorak-sorai, di kepalanya tuh dia tahu, saya mendapatkan elu-eluan orang ngambil-ngambil daun palem begini, tapi saya tahu bahwa jalan saya adalah jalan penderitaan. Itu yang Yesus lakukan. Dan itu yang Paulus tekankan soal mengosongkan diri. Yesus bisa aja menggunakan hak istimewanya sebagai Allah untuk mendapatkan pengakuan dan penerimaan orang lain. Tapi dia nggak pakai. Dia fokus sama apa yang menjadi kehendak Bapa. Beberapa waktu yang lalu, minggu lalu tepatnya, seorang jemaat sharing di sebuah persekutuan pemuda. Teman-teman ikutin terus akunnya GKI Pondok Indah Pemuda. Ada banyak persekutuan menarik. Ikuti terus supaya terupdate apa yang akan kita lakukan. Ketika itu jemaat ini yang sebagai narasumber bercerita bagaimana ia dalam pergumulannya sepanjang karirnya, dia mendapatkan elu-eluan, dia mendapatkan penerimaan, penghargaan, penghormatan. Tapi di sisi lain dia juga mendapatkan godaan-godaan. Tawaran-tawaran under table. Dia bisa aja terima dan terbuai sama hal itu. Tapi beliau nggak melakukan itu. Karena beliau tahu bukan itu kehendak Bapa. Sebesar apapun exposure-nya, sebesar apapun keuntungannya, kalau bukan itu yang jadi kehendak Bapa, nggak akan dia ambil. Dan itu menunjukkan kepada kita teman-teman, kisah ini menunjukkan kepada kita, permenungan kita hari ini menunjukkan kepada kita, bahwa jangan kejar pengakuan manusia, tapi kejarlah kehendak Bapa. Karena begitu kita mengejar kehendak Bapa, percayalah, seberapa banyak pun orang yang akhirnya membenci kita, sama seperti nggak mungkin semua orang menyukai kita, maka nggak semua orang juga mungkin membenci kita. Maka sekali lagi, jangan pernah kejar pengakuan manusia, tetapi upayakanlah keberkenanan Allah lewat setiap tindakan kita.
Selamat mengosongkan diri, selamat merendahkan hati, sebagaimana Yesus juga melakukannya. Tuhan memberkati kita. Ya Allah yang hidup, Engkau rela turun ke dalam dunia, hadir dalam kerendahan, menjadi sama seperti manusia, bahkan lebih rendah dari manusia. Kau dilempari batu, kau dihianati muridmu, tapi engkau rela melakukan itu demi satu tujuan, yaitu mewujudkan kehendak Bapa. Tak peduli berapapun orang yang mengeluh-elukan engkau, tak peduli berapa orang yang mengiming-imingimu dan memohon engkau untuk memimpin sebagai Mesias politik, tetapi ketika engkau tahu persis bukan itu yang menjadi kehendak Bapa, engkau tidak memperdulikannya. Kau fokus pada apa yang menjadi panggilan Tuhan, panggilan Bapa terhadap engkau. Ajar kami ya Bapa, pemuda-pemudamu ini, untuk boleh memiliki spirit seperti engkau. Untuk boleh dengan hati yang lapang, rela mengosongkan diri, merendahkan hati, melepaskan diri dari kehendak pribadi, tetapi sepenuhnya menggantungkan pada kehendak Bapa. Jangan biarkan kami memegang kendali sendiri atas hidup kami, tetapi biarlah kami juga melibatkan Engkau dalam setiap keputusan, setiap perlakuan, setiap pekerjaan yang kami lakukan. Di dalam Kristus Yesus, kami siap untuk mengosongkan diri kami. Amin. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Mari kita mengakui pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mau bersyukur di kesempatan hari ini kami boleh melayani bersama di ibadah kaum muda. Kami juga ingin menyerahkan pergumulan teman-teman kaum muda bagi mereka yang masih melakukan proses belajar online. Kiranya Engkau menolong mereka dalam setiap tantangan dan pergumulan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kaum muda yang merasakan dampak pandemik dalam pekerjaannya, baik mereka yang masih mencari pekerjaan maupun dalam pekerjaannya dan juga usahanya ya Bapa. Kiranya dalam pergumulannya ini dapat terus merasakan tuntunan-Mu, penyertaan-Mu, dan terus dapat berharap kepadamu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk teman-teman kaum muda kami yang mungkin bergumul juga di soal relasi, baik bersama dengan keluarga, dengan orang tua, teman, dan juga untuk mereka yang bergumul untuk mencari pasangan yang tepat. Kiranya Engkau menuntun supaya
teman-teman kami dapat merasakan juga dapat tahu apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami ya Bapa, dalam segala pelayanannya terutama di masa pandemi ini, dan juga untuk pemerintah kami khususnya ya Bapa dalam pelaksanaan vaksin. Kiranya hikmat-Mu juga menuntun setiap pemimpin negara kami dan pelaksanaan vaksin dapat berjalan dengan baik. Kami serahkan doa-doa syafaat kami ini ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Biarlah kelebihanmu sekarang mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, Kau yang berkati, agar persembahan ini dapat menjadi berkat lagi untuk orang-orang di sekitar kami. Kau berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya ya Tuhan, agar menjadi perpanjangan tangan dari-Mu untuk memberkati orang-orang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Lilin ini kami matikan sebagai tanda kesediaan kita untuk mati bagi dosa dan mengharapkan rahmat yang membangkitkan kita. Ia pun berkata, "Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini?" Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Mari teman-teman, kita kembali menjalankan aktivitas kita dengan hati siap untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Untuk terus berpengharapan dan percaya bahwa Tuhan pasti memberikan makna dari segala peristiwa yang kita lalui. Berkata jangan bimbang, karena Engkau selalu beserta.
kasihi, janganlah mengejar penerimaan manusia belaka, tetapi kejarlah keberkenanan Allah dalam hidup kita. Dan kini marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah berjalan di samping kita sebagai sahabat untuk menemani setiap perjalanan hidup kita. Kiranya Allah berjalan di depan kita sebagai penunjuk arah dan masa depan kita. Kiranya Allah berjalan di belakang kita sebagai penolong dan penopang ketika kita terjatuh dan terlelah. Kiranya Allah berjalan di atas kita sebagai Tuhan yang bertahta dalam hati dan pikiran kita. Dan kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memeluk kita dengan cinta, kasih, dan kesetiaan, sehingga kita bisa terus hari demi hari mengosongkan diri dan semakin serupa dengan Kristus. Amin. Berkata jangan bimbang, karena Engkau selalu beserta. Namun tangis dan derita tak membuktikannya. Haruskah aku tetap percaya? Ajarku untuk menemukannya.